before. Yoo-hoo! What is up, guys, ladies and gents? Iqbal Hakim is back and coming in hot from the streets of Bogor, Indonesia. Yeah! Woohoo! Back with Nadine. Oh iya, by the way, Nadine sudah servis 1000 km pertama dan sekarang sudah dilepas dari limiternya, which is sudah bisa sampai RPM 14.000. gue geber, which is sudah full potential. Which is gue bisa ganti knalpot. Alright, let's talk about Nadine. Gue mau ngomongin tentang Nadine. Jadi Nadine adalah satu motor yang cukup spesial buat gue sekarang. Kenapa? Somehow ini motor menjadi apa ya, sebuah life changing bike gitu loh buat gue. How come? Jadi apa ya, jadi keluarga gue adalah keluarga yang boleh dikatakan kolektor gitu ya. Bokap gue dan adik gue tuh ibaratnya kayak, oh udah punya ini, mau ngerasin ini nih, beli gitu loh, mau ngerasin ini beli. Nah pada akhirnya kadang-kadang kayak sekarang gue punya GSR 7,5 itu jarang banget dipakai, guys, gitu. Nah apalagi setelah kedatangan Nadine nih ya, Repsi aja dilupakan sama gue. Busa pun sudah jarang gue pakai gitu. Nggak jarang sih, maksud gue lebih sering Busa daripada Repsi, tapi lebih sering Nadine daripada Busa. Si Bubble. Nah terus semenjak kedatangan Nadine, apa ya, gue mulai menyadari bahwa life of a collector like that itu sedikit apa ya, sedikit nggak perlu gitu loh. Jadi Kenapa sih? Jadi gini guys, gue itu dulu pengen banget punya yang namanya Sport 2,5 gitu kan. Makanya dulu gue ngincar banget tuh KTM RC 250-an. Cuma dari review-review orang bilang katanya terlalu Moto3 gitu. Jadi getar, terus single cylinder, torsinya gokil, ya bla 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 lah ya. Nah terus gue pengen juga punya motor 600cc, super sport 600cc, karena apa ya, super sport 600cc tuh ibaratnya bisa gue pakai harian, satu, dan dua buat nyentul tuh nggak over gitu loh. Kalau misalkan si CBR ini kan gue pernah pakai Repsi buat sentulnya, jadi CBR tuh terlalu besar sebenarnya untuk gue pakai nyentul gitu loh. Top speed pun nggak bakal sampai di main straight gitu loh. Sorry, di main straight. Jadi maksud gue kayak terlalu over gitu loh, 1000. Even di Sentul gitu loh. Nah makanya gue dulu tuh pengen banget punya motor 600 gitu. Dan motor 600 kan, believe it or not, lebih ringan ya, daripada 1000 gitu loh. Iyalah, believe it or not, Nadine itu adalah satu motor yang mencangkup ibaratnya 4 segmen. Segmen apa aja sih? Jadi segmen superbike, terus segmen super sport 600cc, dan segmen sport bike 250cc, dan juga segmen naked moge. Naked moge itu gimana sih? Naked moge itu kayak apa ya? Kayak for example Z800 atau Z1000 gitu loh. Yang naked tapi cc-nya di atas 600 lah ya. Nah, kenapa hal tersebut terjadi gitu loh? Kenapa Nadine mencangkup semua kategori tersebut?
Jadi gimana ya, Nadine tuh mempunyai motor, jadi Nadine tuh memiliki mesin 1000 cc, memiliki mesin Superbike, dan juga dia memiliki size seperti motor 600 ini. Jujur kecil banget, gue lebih bisa filtering pakai ini ketimbang CBR. Dan ini tuh handlingnya kayak 250 cc. Apa ya, kalau kata Dimel, kalau kata Raka, kalau kata Farhan Nurdiratama, katanya S1000 ini once lu ada ajak belok, dia bakal nurut, dia bakal belok. Begitu guys, maksudnya udah kayak 250 cc gitu loh. Dan gue percaya, dan memang Nadine seperti itu gitu loh. Once lu udah ajak Nadine belok, once lu udah ajak Nadine rebah, dia tuh maunya rebah gitu loh. Dan mendirikannya pun ya, itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang susah gitu loh. Dia mudah banget buat dikendalikan gitu loh. Dan yang terakhir nih, yang naked. Kenapa sih dia gue sama katakan dengan naked moge? Jadi apa ya, naked moge kan boleh dikatakan sebuah moge ya, yang bisa lu pakai untuk touring ataupun harian ya, karena dia tegak kan. Nah jujur nih ya, kalau gua pakai Nadine itu bisa banget gua pakai harian. Dan ya meskipun kalau pakai tas bawahnya pasti pegel sih di tengkuk sih, karena kan nunduk ya. Nah jadi apa ya, Nadine tuh kalau lu pakai harian bisa gitu loh. Ibaratnya paling ya yang pegel tuh di kaki. Soalnya kalau misalkan lu naik motor yang posisi agresif kayak gini nih, itu lu rada ke belakang. Jadi pantat tuh rada ke belakang duduknya, nggak nempel ke tangki depan selangkangan lo. Jadi kaki juga nih, paha itu ibaratnya memeluk si tangki. Jadi tangan lu tuh nggak pegel-pegel banget. Jadi yang nahan tuh nggak 100% tangan lu gitu loh. Ya dibantu juga dengan paha. Nah ya jadi paling pahanya ikut pegel gitu loh. Kalau misalkan lo nahan pakai tangan doang, tangannya pegel cepet gitu. Tapi kalau lo pakai paha juga, pahanya pegel, tangannya juga pegel gitu. Tapi nggak langsung pegel banget gitu loh. Nah paling gitu guys, maksud gue. Jadi dia tuh sudah mencangkup 4 segmentasi motor, dan itu luar biasa loh. Dari satu motor aja begini tuh bisa mencangkup 4 segmentasi motor tuh udah luar biasa gitu loh. Extraordinary gitu. Nah makanya ketika gue udah pakai Nadine nih, kayak kayak ada beberapa motor yang gue lupakan gitu loh. Kayak Repsi contoh lah. Repsi itu udah yang kayak lo pakai Nadine apa lo pakai Repsi? Ya Nadine lah gitu loh. Kayak ya udah gitu loh. Repsi itu hampir terabaikan sama gue. Nah jadi whole point is gitu sih. Jadi Nadine tuh sekarang menjadi salah satu motor yang luar biasa, yang membuat hidup gue berubah. Anjay, life changing bike gitu loh ibaratnya. Gokil, memang motor ini tuh gokil sih. Gue akuin German engineering are brilliant, so fucking brilliant. Gimana caranya motor dengan power sebuas ini tapi bisa handle segampang ini dan mempunyai size sebesar ini, sekecil ini maksud gue. Karena untuk ukuran 1000 cc ini jujur kecil banget. Wait, use your fucking turning light, bitch. Nah jadi apa ya, gue masih mempunyai jiwa kolektor gitu loh. For example, sekarang kalau misalkan gue disuruh milih motor nih ya, kalau misalkan gue disuruh ngoleksi motor, gue masih pengen mempunyai 6 motor gitu. Jadi gue bedanya adalah sekarang gue nggak pengen super sport 250 atau super sport 600 gitu loh. Jadi gini deh, gue list kalau gue bakal mau koleksi motor, bakal punya motor nih ya, lebih dari satu, gue akan mempunyai 6 motor. Apa aja? Yang pertama S1000RR, of course. Nah yang kedua itu adalah Yamaha R1.
Tapi R1-nya yang antara tahun 2009 sampai 2014 tuh yang crossplane, tapi modelnya masih model lampu 2 yang gede gitu lah. Nah terus juga apa ya, gue pengen punya GS, BMW R 1200 GS buat adventurean ya. Tapi sekarang gue punya R1100R, itu udah cukup sih menurut gue. Terus gue juga pengen Nuda, Husky Varna Nuda. Jadi in case gue bosen pakai ini, atau in case gue butuh naked-nakedan buat harian, gue bakal pakai Nuda. Karena Nuda setelah gue test ride kemarin itu jujur nggak panas sama sekali. Suaranya bold juga. Dia 2 silinder inline 900cc. Nah terus gue juga pengen punya Honda CR-F Rally 250. Jadi buat harian, jadi buat harian misalkan dia pengen iseng-iseng aja gitu, kayak trail-trailan dikit lah, gue bakal pakai CR-F 2,5 gitu. Dan yang terakhir gue pengen punya Harley. Nah tapi alhamdulillah sekarang gue udah punya Harley dan itu udah cukup. Jadi gue pengen punya Harley Sportster minimal banget 48, atau enggak Fatboy, Harley Fatboy. Jadi Harley itu sebenarnya buat sombong-sombongannya sih. Tapi itulah kelebihan Harley, karakter dan sensasi itu nggak ada yang ngalahin gitu lah. Oh fuck, damn it dude, damn it. Kapan ya gue punya jalan lancar, jaya, tegar, beriman, sehat, sejahtera. Alright, so that's it guys, I think. Let me know what you think. Apa ya, coba deh ceritain ya kalau misalkan kalian disuruh milih motor, disuruh mengisi garasi dengan memilih 6 motor, kalian bakal pilih apa aja. Coba ceritakan di kolom komentar ya guys. Fuck. Alright, so that's it I think guys. Thank you all for watching. Silahkan like this video if you like this video, and then share this video to your friends so your friend can enjoy my content, and leave a comment if you have something to say. Also don't forget to subscribe to me to get more videos from me. My name is Iqbal Hakim, and stay safe everywhere guys. Have a nice day, and Iqbal Hakim signing out. Gue masih harus menempuh jalur padat di depan. What the fuck? Here, live. Oke, mungkin kalian bertanya, bang, kenapa lu pilih R1 bang? Nah jadi apa ya, R1 tuh memiliki mesin dengan teknologi crossplane. Nah itu sensasinya beda gitu loh dengan 4 silinder inline biasa. Jadi meskipun dia 4 silinder inline, tapi dia sensasinya beda karena dia crossplane gitu. Dia menggunakan knalpot standar, enak juga ya, nggak ada yang notice gue asli.